Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa, teman-teman Majelis Ta'lim Syababur Rahman, bertemu kembali bersama kami para tim khidmah daripada Syababur Rahman dalam kegiatan program tausiah menjelang berbuka selama bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa semangat dalam melaksanakan segala aktivitas khususnya yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda cinta kita kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan ridho daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Majelis Ta'lim Syababur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah ungkapan singkat yang sering kita dengar diucapkan oleh orang-orang, yaitu time is money, waktu adalah uang. Ini sering sekali kita dengar, bahkan dulu sejak kita kecil sampai sekarang ungkapan singkat itu sering diucapkan oleh orang-orang dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Waktu adalah uang. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah waktu yang kita miliki sehingga dikatakan waktu adalah uang. Kita tidak berani menyalahkan pandangan semacam ini. Akan tetapi bagaimanapun berharganya uang, tetap dia adalah sebuah materi yang bisa diukur. Uang adalah sebuah materi. Karena itu guru-guru kita mengajarkan lebih daripada itu, bahwa waktu yang kita miliki dalam sehari-hari, dalam 24 jam bukan sekedar bernilai materi, bukan hanya sebatas materi saja, bahkan lebih daripada itu. Guru-guru kita mengajarkan bahwasanya waktu adalah umur. Waktu kita adalah umur yang lebih mahal, lebih bernilai daripada sekedar materi. Sebagaimana umur kita, 1 detik, 1 menit, 1 jam, semuanya bernilai, sangat-sangat bernilai, lebih agung, lebih besar daripada sebuah materi, suatu materi, suatu uang. Karena itu 1 menit ataupun bahkan 1 detik daripada waktu kita berlalu dengan sia-sia, tidak punya nilai taqarrub ilallah, tidak punya nilai untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang dalam agama disebut sebagai orang yang merugi. Kenapa? Karena waktu kita tidak kita pergunakan untuk sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kita punya waktu di dalam 1 hari 24 jam. Mari kita ukur diri kita. Di dalam 1 hari itu, mana waktu yang lebih banyak kita pergunakan untuk urusan, untuk hal-hal yang tidak punya nilai taqarrub ilallah, tidak punya nilai mendekatkan diri kepada Allah, atau waktu kita dalam 24 jam dalam sehari semalam malah justru kita gunakan untuk
perbaikan-kebaikan, untuk beribadah, beramal soleh, melakukan semua aktivitas kita yang memiliki nilai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang punya nilai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih banyak? Andaikan kita banyak menggunakan waktu kita di dalam hal kesia-siaan yang tidak punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jelas kita orang yang merugi. Kita memiliki handphone misalnya. Handphone yang kita miliki, untuk apa kita gunakan? Apakah handphone yang kita miliki kita gunakan untuk sesuatu yang punya nilai ibadah? Atau sebaliknya, sesuatu yang bernilai mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya bisa kita melakukan maksiat dan lain sebagainya. Maka ini perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Bukan berarti kita tidak usah menggunakan handphone. Gunakan handphonemu, akan tetapi jadikan ia sebagai sarana untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Demikian juga dalam saat kita berinteraksi dengan sesama, dengan manusia lain. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, mana yang lebih condong punya nilai taqarrub ila Allah, atau malah justru menjauhkan kita kepada Allah? Saat kita berteman dengan orang lain, mana kita lebih banyak? Teman yang membuat kita lalai kepada Allah, atau justru teman itu menjadikan kita dekat dengan Allah, yang dengannya kita semakin semangat untuk beramal ibadah, yang dengannya kita semakin semangat beramal soleh, membaca Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya, hadir di majelis ta'lim. Atau bahkan justru dengan teman tersebut kita malah lalai kepada Allah. Salat terabaikan, majelis ta'lim jauh daripada itu. Zikir membuat kita lalai daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi perhatian kita. Waktu adalah umur, yang mana waktu ini tidak bisa kita tarik kembali, tidak bisa kita ulang kembali. 1 detik pun tidak bisa kita tarik kembali waktu telah berlalu. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan semasa hidup kita, semasa waktu yang kita jalani di dunia ini, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih besar daripada sebuah materi, lebih bernilai daripada sebuah materi. Kalau orang kaya mengatakan waktu adalah uang, orang barat ngajarin kita, mendoktrin anak-anak kita, mendoktrin bahkan diri kita sendiri untuk memasukkan doktrin ini, pemikiran ini ke kepala kita, bahwasanya waktu kita adalah uang, sehingga kita menggunakan dengan maksimal waktu yang kita miliki untuk mengejar dunia. Yang punya toko, sayang dia tokonya ditutup 1 hari. Kenapa? Karena dengan tutup 1 hari akan kehilangan omset puluhan juta. Yang punya usaha dagang, sayang dia berhenti. Bahkan berapa banyak, ini khususnya di bulan Ramadan, yang sepatutnya dia berjualan makanan hendaknya diliburkan di siang hari Ramadan karena banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tetap berbuka. Karena dia apa? Time is money, waktu adalah uang. 1 hari dia tidak berjualan, dia pikirkan akan merugikan, akan kehilangan omset sekian ratus ribu atau sekian juta. Maka dia pergunakan waktu itu. Time is money, waktunya adalah uang, sehingga dia kejar urusan dunia itu, padahal tidak punya nilai ibadah sedikit pun di sisi Allah misalnya. Dia menipu timbangan, dia menipu harga dan lain sebagainya demi urusan dunia. Akan tetapi beda, ulama kita mengajarkan waktu kita adalah umur kita, yang setiap detik, setiap jam, menit, detik daripada umur kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk apa kita gunakan dan kemana kita pergunakan, semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 detik pun akan ditagih oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban untuk apa kita gunakan. Nah, karena itu ini khususnya teman-teman sekalian di bulan Ramadan, maka marilah kita senantiasa menjadikan segala aktivitas kita, berusaha kita semampu kita
untuk menjadikan segala aktivitas kita, rutinitas kita dalam kegiatan sehari-hari punya nilai taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Maka jalanilah aktivitas kita sehari-hari, akan tetapi kita punya ukuran, kita punya batasan. Saat kita hendak melakukan sesuatu, tanyakan diri kita, ini punya ridho Allah, Allah ridho atau enggak? Saat aku melakukan ini, kira-kira Allah ridho apa tidak dengan apa yang akan aku lakukan? Kalau sekiranya kita mengetahui bahwasanya saat kita hendak melakukan hal tersebut, bahwa itu tidak akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka segera hentikan. Untuk apa kita lakukan? Dan yang kedua, kalau seandainya kita hendak melakukan sesuatu atau aktivitas apapun, coba tanyakan dalam hati kita, ini sesuai tidak dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi saat kita beraktivitas, ingat Nabi Muhammad SAW. Saat kita melakukan sesuatu, ingat Nabi Muhammad SAW. Sesuai enggak dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW adalah pedoman kita, tolak ukur kita dalam bertingkah laku, dalam berbuat di dalam sehari-hari. Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya Nabi SAW adalah sebagai suri tauladan, contoh untuk kita bersama, untuk kita ikuti. Maka coba saat kita hendak melakukan aktivitas, coba kita renungkan, kira-kira ini sesuai enggak dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hendak keluar rumah, dalam hal urusan apa? Kira-kira Rasulullah ridho enggak kalau kita melakukan ini? Bagaimana adab akhlaknya Rasulullah SAW? Hendak keluar rumah, hendak masuk rumah, hendak ke rumah ibadah, ke masjid, keluar masjid, hendak tidur, hendak beraktivitas dengan orang lain. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kita pelajari, insya Allah kalau kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita niatkan untuk mengikut kepada Rasulullah SAW, ngikutin apa yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah maka apapun aktivitas kita dalam sehari-hari, bila kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ittiba, niat semata-mata untuk ngikut kepada Nabi SAW, karena memang Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh suri tauladan terbaik untuk kita. Maka insya Allah amal apapun, aktivitas apapun akan punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya nilai taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ini di bulan Ramadan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa jamaah Majelis Taklim Syababur Rahman. Maka hendaknya kita membedakan Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lain. Kalaulah kita di bulan Ramadan ini tidak bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melebihkan, mengistimewakan hari-hari Ramadan dengan hari-hari di bulan yang lain, maka kapan lagi kita memaksimalkan ibadah, kita menjadikan hari-hari Ramadan ini spesial, kebaikan, perbaikan amal, meningkatkan segala amal ibadah kita di hadapan Allah. Maka kapan lagi? Bukan kita tidak bisa beraktivitas dengan aktivitas lainnya. Tidak, silahkan beraktivitas, tapi niatkan semuanya untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala macam kemaksiatan, keburukan. Kita berusaha. Wallahu a'lamu bidzatis sudur. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui niat-niat kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua bergantung kepada niat. Apa yang kita niatkan, itulah yang kita dapatkan. Maka niatkan untuk semuanya aktivitas kita punya nilai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kesibukan dunia kita menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat dan melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali hartamu dan anak-anakmu
menjadikan kamu daripada lalai daripada mengingat dan melaksanakan perintah Allah. Kenapa yang disebut harta dan anak? Karena inilah yang paling berpotensi besar untuk menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah. Karena kecintaan kepada harta dan anak itu sangat besar pada manusia pada umumnya. Karena itu Allah ingatkan, apa yang menyenangi kita jangan membuat kita lalai daripada mengingat dan melaksanakan perintah Allah. Masya Allah, di bulan ini kita lihat betapa banyak orang yang ramai di pasar. Akan tetapi masjid kosong, banyak shaf yang masih kosong dan tinggallah beberapa saf yang melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Lebih ramai di pasar. Padahal mereka semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa ini? Majelis-majelis ilmu, majelis zikir yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa memperbaiki diri, semangat beribadah. Ada di mana-mana, bahkan di dekat-dekat rumah kita. Masjid sangat dekat dengan rumah kita. Akan tetapi banyak orang yang tidak peduli terhadap hal tersebut. Tidak peduli kepada majelis ilmu, padahal diajak untuk senantiasa hadir kepada majelis ilmu. Berbeda pahala orang yang hadir di majelis ilmu khusus di bulan Ramadan dengan di hari-hari yang lain. Tentu amalnya dilipat gandakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang seribu sayang, mau di luar Ramadan, mau di dalam Ramadan, sangat sedikit orang yang mau hadir di majelis ilmu. Bahkan ini belum masuk 10 terakhir Ramadan, masjid-masjid sudah sepi daripada jamaah salat isya dan salat tarawih berjamaah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan sekali-kali harta dan anak-anak kita menjadikan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah bahwasanya diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke ladang pohon kurma, dan di ladang beliau tersebut beliau melaksanakan sholat. Karena ini memang sunnahnya Nabi SAW. Bila kita punya kebun, hendaknya kita pernah melakukan sholat di dalamnya, mengambil keberkahan daripada sholat kita untuk keberkahan daripada kebun-kebun yang kita miliki. Ini Sayyidina Abu Talha radhiyallahu anhu, beliau sholat di tengah kebun kurmanya radhiyallahu anhu. Maka tatkala beliau sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba ia melihat di hadapannya hinggap seekor burung dengan bunyi yang indah, hinggap dari satu ranting ke ranting, dari satu pohon ke pohon kurma yang berada tepat di hadapan beliau. Dan subhanallah, saat itu beliau melihat burung tersebut sehingga menyebabkan ia lalai daripada sholatnya, sehingga dia lupa rakaat sholatnya. Sejenak dia tiba-tiba lupa, saking asyiknya menikmati burung yang hinggap di depannya dari pohon dari pohon kurma yang satu kepada kurma yang lain, pohon kurma yang lain, hingga dia lupa bilangan rakaatnya. Maka tatkala selesai sholat, dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, sungguh tadi aku telah melaksanakan sholat di kebunku. Akan tetapi ya Rasulullah, aku melihat di hadapanku ada seekor burung hinggap terbang dari satu dahan ke dahan yang lain, sehingga menyebabkan aku lupa bilangan rakaat sholatku. Karena itu ya Rasulullah, sungguh aku hibahkan, aku berikan semua daripada milikku ini, daripada kebunku ini, kuberikan semuanya kepadamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah imannya para sahabat. Demikianlah imannya para sahabat yang mana mereka yang secara langsung telinga mereka diperdengarkan, ya ayyuhalladzina amanu. Mereka lah yang pertama kali mendengarkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tatkala turun perintah, tatkala turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa beliau menyampaikan itu? Maka
tentunya kepada para sahabat. Sahabatlah, merekalah para sahabat yang pertama kali diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diakui keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, bagaimana mereka orang-orang yang beriman ini yang hidup di zaman Nabi ini dalam taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal andaikan pun dia lalai dalam sholatnya, tentu pasti sholatnya sholatnya pasti sah secara fikih. Kalau andaikan lupa bilangan sholat, tinggal lupa bilangan rakaat, bisa kita sempurnakan dengan sujud sahwi dan lain sebagainya. Akan tetapi dia hanya sesaat lalai yang menyebabkan dia lupa rakaatnya, dia berikan semuanya kebun daripada milik Abu Talhah untuk Rasulullah SAW, karena dia tidak ingin kebunnya itu menjadikan dia lalai, hartanya itu menjadikan dia lalai daripada mengingat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, demikianlah keimanan para sahabat yang sepatutnya, yang semestinya kita jadikan contoh, karena mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hendaknya kita ikuti akhlak yang demikian. Berapa banyak harta kita, kepunyaan kita di dunia ini yang menjadikan kita justru sebaliknya lalai. Malah kita meninggalkan sholat untuk urusan duniawi kita. Kalau para sahabat tadi, dia tinggalkan urusan dunianya untuk taqarrub ila Allah, untuk melaksanakan perintah Allah. Kita sebaliknya, kita jadikan alasan urusan dunia kita sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ini hendaknya menjadi renungan singkat bagi kita bersama, khususnya di bulan Ramadan. Maka jangan main-main. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, jangan main-main dengan bulan Ramadan ini. Maksimalkan diri kita untuk taqarrub ila Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin tahun depan Ramadan yang akan datang kita masih bisa bertemu lagi? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka jadikan ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir kita, kesempatan emas untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Jadikan semuanya aktivitas kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarlah kita dengan Ramadan, daripada Ramadan nanti menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan iman yang kokoh, dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Ramadan ini punya bekas kepada diri kita sendiri, kepada diri kita pribadi, sehingga keluar daripada Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai mau'izah hasanah, saling mengingatkan untuk kebaikan, saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kelancangan, atas segala kekhilafan, kesalahan kepada Allah, kami mohon ampun. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Segala aktivitas kita jadikan nilai ibadah, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.